Tuntunan Sabda Minggu 13 November tahun 2022, hari Minggu biasa yang ke-33 dalam tahun C. Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 19. Ayat emas ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bapa, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu biasa yang ke-33 dalam tahun C ini, kita mendengar akan berita sudah dekatnya kedatangan akhir zaman. Sebelum Kristus datang kembali, umat Kristen masih harus menjalani banyak peristiwa. Umat Kristen masih akan mengalami berbagai penderitaan, bahkan dengan resiko mengorbankan hidup mereka. Akan tetapi, Kristus tidak akan pernah meninggalkan mereka, bahkan menjamin keselamatan mereka. Maka berbagai ancaman itu tidak akan mencelakakan pengikut Kristus dan menghalangi penyebaran Injil. Berbagai tantangan itu tidak akan menyurutkan kesaksian dan pewartaan Injil. Kebahagiaan mereka yang teraniaya akan terjamin di tangan Tuhan. Seperti biasa, ada 3 poin yang mau saya sampaikan untuk membawa kita lebih dalam lagi memahami pesan Injil pada hari Minggu biasa yang ke-33 dalam tahun C ini. Yang pertama, berbagai hal yang selalu berubah. Seperti orang-orang yang memandangi keindahan fisik bait suci dan terpesona, kita juga dapat terpesona oleh kilauan dari harta dunia ini. Waktu, pengalaman, dan keyakinan kita mengajari kita bahwa banyak hal berubah, termasuk hubungan kita dengan orang lain. Hubungan kita satu sama lain tidak pernah statis dan tetap. Relasi kita entah sedang ditenun lebih erat atau relasi menjadi tenunan dan jahitan yang terlepas. Hal ini juga berlaku untuk hubungan kita dengan Kristus. Semua yang kita lakukan menggerakkan kita lebih dalam ke hati kudusnya atau menjauhkan kita darinya. Mari tetap mendekat pada Kristus supaya hubungan kita menjadi lebih baik dengannya, dan Dia mengajarkan kita bagaimana memperoleh keselamatan dan membawa kita kepada kebahagiaan. Yang kedua, Kristus itu selalu sama dan tidak pernah berubah. Kristus adalah bait suci yang paling sakral. Dia adalah bait Allah, rumah Allah. Dan dari tampak luarnya, fisiknya, dia berubah. Tubuhnya menderita luka yang disebabkan manusia pada tubuhnya. Secara batinnya atau emosional, dia juga berubah. Dia menderita kesepian yang paling dalam ketika dia merasakan atau mengalami efek atau akibat dosa manusia, dosa kita di dalam lubuk hatinya. Sebagai manusia, dia mengalami perpisahan dari Bapa dan perpisahan dari teman-teman terdekatnya, para rasulnya yang lari meninggalkan dia. Namun pada intinya, Kristus selalu tetap sama karena Dia adalah cinta itu sendiri dan cinta itu abadi. Kristus menderita perubahan fisik dan batin dalam kodrat manusiawinya agar kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahinya yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Yang ketiga, karunia ketekunan dan tahan uji. Agar kita dapat menikmati kehidupan kekal, kita harus bertekun dan bertahan. Kristus mengajar kita tentang kemenangan akhir
dan bahwa untuk mencapainya kita tidak boleh menyangkal Dia. Namun, karena kita lemah, maka kita bisa menyangkal Tuhan kita kapan saja dan di mana saja. Lalu, bagaimana kita yang begitu lemah ini bisa berlomba dan memenangkan hadiah yang bertahan selamanya? Kristus memberi kita jawaban. Percayalah kepadanya, bukan pada diri kita sendiri atau pada hal-hal atau cara-cara dunia ini. Kita akan bertahan melalui kasih karunia yang dimenangkan oleh Kristus sendiri bagi kita di Kalvari. Saudara dan saudariku, mari kita merenungkan keindahan ciptaan Tuhan dan menerima kenyataan bahwa semua ciptaan berubah. Tetapi keindahan abadi itu tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Allah sendiri. Dan kita juga harus mengerti bahwa keindahan abadi itu ada di dalam diri setiap orang yang beriman kepada Tuhan, kepada Allah Tritunggal sendiri. Maka itu kita hendaknya melihat dan menghormati keindahan abadi yang bersemayam di hati setiap orang beriman, sehingga kita akan memperlakukan semua orang dengan rasa hormat yang tertinggi. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.